Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang mengangkat siapa Allah suka dan Allah menjatuhkan siapa Allah suka. Pengertian suka di sini bukan seenaknya Allah, tapi Allah punya alasan. Saya nggak ngerti alasan Allah kepada saya apa, tapi saya merasa hidup saya sekarang sangat-sangat lebih diuji dari kehidupan saya yang kemarin. Ustadz Jeffrey bicara berdasar pengalaman pribadi, bukan hanya bermodal teori. Untuk jadi ustadz handal tentu tak harus nakal di masa mudanya. Ustadz Arifin Ilham justru sejak kecil sudah bercita-cita menjadi dai. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya bisa kembali menemani Anda tentunya di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan bersama-sama kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa, bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi hangat untuk Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Deswita berangkat umroh tanpa ditemani Taufik Hidayat. Apakah Deswita sengaja berangkat sendiri saat Taufik berlaga di ajang Sudirman Cup? Bagaimana pula tanggapan Hugas atas keputusan hakim yang mengharuskannya berbagi harta gonogini kepada Afin dengan prosentase 50-50? Disusul berita tentang dua ustadz muda yang sedang naik daun, Arifin Ilham dan Jeffrey Al-Bukhari. Sebagai penutup, Andi Rif akan bercerita tentang dunia rocker dan Pemirsa, baru-baru ini kita dikejutkan oleh kabar mengenai pernikahan antara Sandrina Malakiano dengan EF Saifullah Fatah ketika mereka sedang berumroh di Tanah Suci. Dan sebentar lagi Deswita Maharani akan segera pergi berumroh. Nah, jangan-jangan Deswita ingin segera menikah dengan Taufik Hidayat. Tetapi Taufik kan baru saja pulang dari Cina. Lain halnya dari Deswita, Dewi Huges baru saja pulang berumroh dan setibanya di tanah air sudah dihadiahi oleh sebuah berita buruk. Pengadilan memutuskan bahwa Dewi Huges harus segera membagi harta gonogini dengan Afin. Nah pemirsa, saksikanlah berita selengkapnya. entah suatu kebetulan ataukah memang menjadi tren, perjalanan religius bagaikan suatu jalan keluar bagi selebritis yang tengah dirundung masalah. Sebut saja Huges dan Sandrina Malakiano yang mungkin menemukan jawaban dari permasalahannya melalui umroh. Kini waktu yang tepat bagi Deswita Maharani yang beberapa waktu lalu ditimpa gosip yang tidak sedap mengenai kekasihnya Taufik Hidayat yang dikabarkan berselingkuh dengan wanita lain. Kemarin Deswita berangkat umroh bersama ibunda tercintanya. Apakah Deswita mencari jawaban mengenai permasalahannya? Oh enggak lah, jangan ya, maksudnya namanya kita niat mau ibadah. Jangan dikait-kaitkan dengan apa yang terjadi sama kita gitu, karena sebenarnya itu juga kan bagian dari rotasi hidup ya. Jadi aku juga niat mau umroh itu kan nggak cuman baru kemarin atau baru 2 bulan atau baru 3 bulan yang lalu gitu, memang sudah lama gitu, tapi memang baru dikasih rezekinya ya sekarang. Umroh adalah suatu niat yang suci, walaupun didampingi oleh ibunda tercinta rasanya masih kurang pas apabila Deswita tidak didampingi sang kekasih yang baru selesai berlaga di Cina dalam kejuaraan Sudirman Cup. Kenapa Deswita memilih berangkat sendiri? Apakah ini pertanda hubungan keduanya sedang retak seperti yang banyak diberitakan itu? Berangkat juga atas persetujuannya dia, sudah pasti ya. Terus tadinya juga rencananya mau berangkat bareng, tapi karena memang sudah, ini kan aku udah nunda-nunda udah hampir 3 tahun gitu. Jadi kalau ditunda-tunda lagi ya bahaya. Tadinya malah kan memang pengen bareng, cuman ya itu kalau misalnya bareng nunggu dia karena tiap bulan selalu ada pertandingan ya akhirnya ketunda-tunda terus. Hubungannya sampai saat ini baik-baik aja. Semua masih dalam konteks yang kita tidak seperti yang dibicarakan orang-orang gitu ya, dengan berbagai macam isu ini itu gitu. Buat aku sih nggak ada masalah sama Taufik gitu ya. Maksudnya tidak ada yang menjadikan satu hambatan atau apa gitu. Banyak harapan yang dibawa Deswita ke Tanah Suci. Yang pasti doa untuk orang-orang tercinta menjadi prioritas yang utama. Berdoanya pasti buat aku pribadi, itu otomatis untuk hidup aku, untuk jodoh aku, yang terbaik untuk aku dan Taufik. Terus buat keluarga, buat orang tua itu udah pasti. Lain cerita dengan Huges. Huges baru saja pulang umroh. Selama berada di Tanah Suci, Huges melewatkan putusan penting terkait dengan gugatan cerainya kepada Afin. Pada tanggal 9 Mei lalu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah menjatuhkan putusan cerai dan pembagian harta gonogini.
Sebuah pengadilan cerai yang sangat alot dan menguras emosi. Dasar niatnya memang ingin bercerai, Hugas tak merasa kaget dengan putusan cerai itu. Ya enggak lah, kan memang minta cerai. Jadi putuskan cerai ya alhamdulillah, tuh masa kaget. Putusan cerai itu boleh tak mengagetkannya, tetapi bagaimana dengan putusan hakim tentang pembagian harta Gonogini? Hugas berkeras tak akan membagi harta itu kepada Afin, sementara pengadilan memutuskan Hugas harus berbagi harta sama banyak dengan Afin. Bagaimana sikap Hugas terhadap keputusan pembagian harta Gonogini itu? Belum, Hugas belum bicara sama Ibu Elsa sampai sekarang. Ini baru mau. Alhamdulillah aja yang termudah kan alhamdulillah. Hugas mah poinnya terima kasih aja, alhamdulillah sama Allah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Balik lagi ini sebuah kejadian. It's not an accident. Even orang yang ketabrak mobil di jalan itu bukan sebuah kecelakaan. Itu adalah sebuah kejadian yang memang lauh mahfuznya sudah begitu sudah ditulis dalam kitabnya tuh begitu gitu loh. Sayang, Hugas tak mau berkomentar banyak terhadap keputusan pembagian harta Gonogini. Apakah sepulang dari umroh sikap Hugas lantas melunak? Lagi-lagi Hugas menjawab diplomatis. Terlalu istimewa Tuhan, Allah tuh kasih kehidupan sama Hugas tuh terlalu istimewa gitu sampai begitu banyak yang Hugas bisa petik, begitu banyak yang Hugas bisa pelajari gitu. Terus sampai kalau Hugas suruh nyeritain gitu betapa Allah tuh sayang sama Hugas, bingung mau mulai dari mana Kak, karena setiap hirupan nafas, hembusan nafas Hugas itu adalah wujud kasih sayang Allah sama Hugas gitu. Berdoa, berusaha tetap, sisanya keputusannya apa yang terjadi di depan mata kita itu kan sudah memang tertulisnya begitu gitu. Kalau insya Allah tuh kalau kejalannya begitu, kalau ngejalanin begitu hidup jadi lebih mudah gitu loh, nggak ngikutin yang maunya kita kayaknya this is not what I want gitu, maunya kan lebih dari ini gitu. Pemirsa, menjadi ustadz tentu bukan pekerjaan main-main. Nah, bagaimana kalau masa mudanya suka main-main? Main-main dengan dosa dan main-main dengan haram. Apakah gedenya bisa menjadi seorang ustadz? Dan kita dengarkan kesaksian dari dua ustadz muda, Arifin Ilham dan Jeffrey Al-Buhari, mengenai perjalanan hidup mereka sebelum menjadi seorang dai. Dan bagi Anda pemirsa yang belum punya pacar, kita dengarkan kriteria seorang pacar menurut Arifin Ilham yang pantas dijadikan suami atau istri. Inilah Go Spot. Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Jeffrey Al-Buhari. Inilah dua ustadz muda yang kini sedang naik daun. Bukan Arifin Ilham namanya jika tak mampu membuat jamaahnya berurai air mata dengan zikirnya. Bukan Jeffrey Al-Buhari jika tak mampu menyihir anak-anak muda dengan ceramah-ceramahnya yang gaya anak muda banget. Ya, pokoknya saya pernah jadi orang jahiliyah. Pernah jadi orang yang bodohnya luar biasa. Orang yang tidak bisa mengambil manfaat, orang yang tidak bisa mensyukuri hasil pendidikan orang tua. Pokoknya gini, apa yang saya lakukan hari ini adalah dendam di masa lalu. Tapi saya tidak pernah menyesal dengan apa yang saya alami dulu, karena ternyata di sana banyak ilmu yang bisa didapat. Jadikan masa lalu sebagai madrasah, karena di sana ada ladang ilmu. Experience is the good teacher, itulah hakikatnya. Perubahan hidup yang ekstrim telah terjadi dalam kehidupannya. Inilah contoh sebuah pertobatan yang sesungguhnya. Hidup Jeffrey Al-Buhari memang berubah, termasuk popularitas yang kini mulai akrab dengannya. Saya kayaknya biasa aja kali ya, sama-sama aja. Cuma meniru ulama-ulama yang lain. Kalau dibilang setiap saya baca Quran, baca ayat, kalau antum mau terjun, lihat orang-orang ustadz dakwah di kalangan Nahdien, polanya adalah mereka seperti itu. Banyak, yang lebih bagus dari saya juga banyak. Cuma mungkin itu. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang mengangkat siapa Allah suka dan Allah menjatuhkan siapa Allah suka. Pengertian suka di sini bukan seenaknya Allah, tapi Allah punya alasan. Saya nggak ngerti alasan Allah kepada saya apa, tapi saya merasa hidup saya sekarang sangat-sangat lebih diuji dari kehidupan saya yang kemarin. Ustadz Jeffrey bicara berdasar pengalaman pribadi, bukan hanya bermodal teori. Untuk jadi ustadz handal tentu tak harus nakal di masa mudanya. Ustadz Arifin Ilham justru sejak kecil sudah bercita-cita menjadi dai. Arifin lebih banyak dipengaruhi oleh ayah ibu. Karena ayah dari kecil sudah membiasakan mengaji Al-Quran. Belajar, terus contoh langsung melihat ayah senang sholat malam, ayah senang ke masjid. Jadi sejak kecil pun kalau ditanya Arifin pengen jadi apa? Pengen jadi dai. Panggilan untuk berdakwah itu kuat sekali sampai sekarang. Dan insya Allah sampai akhir hayat.
Meski dikenal sebagai spesialis zikir, Ustadz kelahiran Banjarmasin ini tetap prihatin dengan banyaknya perceraian yang terjadi di kalangan selebriti yang juga diwarnai dengan perebutan harta gonogini. Apakah perjanjian pranikah bisa menjadi salah satu solusi? Itu juga bisa, tapi nilai etika itu harus terjaga dari sebelum nikah sebenarnya. Sampai nikah, dari cara memilih jodoh sampai berikutnya. Persoalannya, kita memilihnya bukan berangkat dari keimanan. Lalu begitu sudah dalam perjalanan, kita menuntut dengan persoalan keimanan. Ya kan? Nah, mestinya dari awal sudah syariat Allah itu ditegakkan. Siapa calonku? Bagi seorang muslim, kriteria apakah yang harus diutamakan dalam urusan memilih jodoh? Yang pertama, cantiknya, gantengnya. Yang kedua, keturunannya baik. Ketiga, kaya. Ya. Yang keempat, agamanya kuat. Maka utamakan agamanya, yang lain ikut. Jadi bahagia kita. Nah, sementara ini kan nggak dipertimbangkan. Kita berangkat hanya cantiknya, gantengnya, ya, kayaknya atau keturunannya, tidak memperdulikan agama. Sehingga rapuh berikutnya. Ya Rasulullah, apa surga dunia? Rasulullah SAW menjawab, bila besok hari ada yang kau makan, istrimu solehah, dan kamu adalah hamba Allah yang soleh, kamu sudah di surga. Rocker juga manusia. Nah, pemirsa pasti sering mendengar lagu itu. Dan seorang rocker pun bisa menjadi seorang pencandu narkoba. Dan ciri-ciri pencandu narkoba adalah badannya yang kurus kering. Nah, berita ini datang dari seorang pemuda yang badannya ceking dan berprofesi sebagai seorang rocker pula. Iya, Andi Rif. Tetapi apakah itu berarti bahwa Andi Rif adalah seorang pengguna narkoba? Kita jangan gosip dulu, pemirsa. Kita dengarkanlah pengakuan Andi Rif tentunya di GoSpot. Tubuhnya ceking, suaranya tinggi melengking. Ketika di panggung lebih suka berdandan compang-camping khas rocker. Itulah ciri yang paling mudah dikenali dari Andi Rif. Tubuh kurus kering, aksi panggung liar membuat orang menduga-duga pentolan Rif ini pengguna narkoba. Tambahan pula Andi Rif baru saja berperan sebagai bandar narkoba pada sebuah film. Lengkaplah prasangka orang, Andi Rif pengguna narkoba. Maksudnya mengalami secara langsung tidak, tapi saya melewati itu, pernah tahu gitu hal-hal seperti itu. Ya apalagi ini pengaruh dari luar sebenarnya. Kalau band manusianya udah kuat, pengaruh dari luar pun akan mental lagi gitu. Itu yang menahan pengaruh dari luar itu yang susah gitu. Dan orang pikir saya jingkrak-jingkrak di atas panggung dengan dukungan hal tersebut. Bukan, saya dari musik yang bikin saya gila seperti itu, karena saya mencintai musik dan saya mencintai menyanyi, dan saya itu kan orang berpikiran ada hal lain yang mendukung si Andi bisa begini. Orang mengambil itu ya silakan aja, tapi saya jujur itu dari nyawa saya di atas panggung seperti itu. Andi Rif sendiri telah menyelami dunia rocker sejak remaja. Sejak itu anak Bandung ini mau tak mau mendapat referensi pula tentang gaya hidup beberapa rocker dunia yang tewas secara tragis karena digerogoti narkoba. Saya dari SMP menyukai musik rock. Wawasan yang saya dapat bukan hanya musiknya aja, kehidupan rockstar di luar yang gila itu ya saya tahu gitu. Tapi saya punya keyakinan tanpa begitu pun saya bisa gitu. Jangan memulai gitu. Saya juga ketagihan sama rokok sampai sekarang, itu ngilanginnya aja udah susah gitu. Harus berani ngelawan. Kenapa ada slogannya say no, bilang tidak, itu harus yang bilang tidak tapi kayaknya gitu ya. Itu ya keberanian dari, mungkin itu ya bekal ilmunya yang harus diperkuat gitu. Andi juga menyayangkan ada sikap anak muda masa kini yang salah kaprah, seolah ketinggalan zaman jika tak mencicipi narkoba. Kata anak muda masa kini, nggak keren gitu loh. Pergaulan, pertumbuhan pada masa pertumbuhan apalagi gitu, yang orang ngerasa kalau nggak ngikut tren tuh ngerasa kurang keren, itu yang paling payah, seperti itu yang paling bahaya adalah.